kami dari mana? Dari SDKP PGRI Bangkalan. Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2018. Nah, di sini kami dari kelompok 4. Mata kuliah Analisis Real. Serilnya, guys. Nah, di sini ada saya Desi Dwi Amelia. Saya Muhammad Khairul Anam. Saya Sobat Rudat. Nah, di sini kita akan membahas, kira-kira kita bahas apa? Tentunya bukan tentang deodoran. Oh, dan kita juga tidak akan bahas tentang skincare, guys. Tidak. Tentunya bukan tentang hijab, baju dan lain-lainnya. Wah, kita tidak akan membahas semuanya ya, tidak. Tapi kita akan membahas apa? Ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat se-Indonesia. Wah. Nah, kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nanti kebanyakan opening. Nah, kita langsung saja. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Dadah. Cek dan Cek ya, cek. Di sini saya mempunyai soal di mana soal tersebut pernah kita temui saat SMA. Yuk kita simak bersama cara penyelesaiannya. Tentukan himpunan A dari bilangan real X sedemikian hingga 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Pada umumnya, pada saat SMA kita mengerjakannya seperti ini. Di sini saya kurangi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. 2X plus 3 dikurangi 3 kurang dari sama dengan 6 dikurangi 3. Sehingga hasilnya 2X kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3/2. Sehingga himpunan A anggotanya X elemen bilangan real, di mana X kurang dari sama dengan 3/2. Untuk selanjutnya, di sini saya mempunyai soal yang selanjutnya, yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus 2 per 3X lebih dari sama dengan X kuadrat min X per 2X adalah, di sini ada beberapa pilihan jawaban, bukan soal ya, jawaban. Di antaranya A, B, C, D, dan E. Mari kita bahas. Ini soalnya X kuadrat plus 2 per 3X lebih dari sama dengan X kuadrat min X per 2X. Untuk yang ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri sehingga hasilnya tandanya bukan hasilnya, teman-teman dan guys, hasilnya tandanya negatif. Di sini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 3X dengan 2X untuk disamakan penyebutnya, hasilnya adalah 6X. Untuk 3X, untuk menjadi 6X kita kalikan 2 sehingga pembilangnya kita kalikan 2. Sama seperti ini, 2X untuk menjadi 6X kita kalikan 3 sehingga pembilangnya kita kalikan 3. Kita distributif. 2 dikali X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. 2 dikali 2 sama dengan hasilnya 4. Yang di sini 3 min 3 kali X kuadrat hasilnya min 3X kuadrat. Min 3 dikali min X hasilnya plus 3X per 6X. Hasilnya kita gabungkan ini sehingga menjadi min X kuadrat plus 3X plus 4 per 6X lebih dari sama dengan 0. Di sini X kuadrat min 3X min 4 per 6X kurang dari 0. Nah, ini kenapa kok
tandanya berubah? Karena kedua ruas dikali min 1. Pembilangnya kita faktorkan sehingga menjadi X min 4 dikali X plus 1 per 6X kurang dari sama dengan 0. Kita ke pembahasan pada saat SMA. Pembilang dan penyebut kita sama dengankan dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Jadi pembuat nolnya, penyebutnya 6X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Pembilangnya X min 4 sama dengan 0, sehingga X-nya 4. Pembilang satunya X plus 1 sama dengan 0, sehingga X-nya min 1, negatif 1. Kemudian kita uji titik dengan menggunakan garis bilangan. Kita masukkan titik-titiknya yaitu min 1, 0, dan 4. Nah, di sini kenapa kok muncul negatif, positif, negatif, positif? Karena kita uji negatif, kita gunakan negatif 2. Ini kita masukkan ke ini sehingga hasilnya negatif setengah. Karena hasilnya negatif setengah, maka tandanya negatif. Sama halnya dengan yang positif, negatif, positif ini. Kita buktikan hasil titik di antara titik min 1 dan 0, sehingga hasilnya pasti positif. Sama halnya dengan yang negatif dan positif. Karena di sini kurang dari, tandanya kurang dari, sehingga kita menggunakan yang negatif. Nah, ini yang diarsir ya. Oke, lanjut. Nah, nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga jawabannya yang C. Kenapa tanda pertidaksamaan tadi bisa berubah? Alasannya berdasarkan teorema 1. Diberikan bilangan real A, B, dan C. Yang pertama, A lebih dari B, B lebih dari C, sehingga pasti A lebih dari C. Yang kedua, A lebih dari B, C elemen P, di mana P tersebut bilangan real lebih dari 0. Sehingga pasti AC lebih dari BC. Yang ketiga, A lebih dari B, negatif C elemen P, sama seperti yang nomor 2. Sehingga pasti AC kurang dari BC. Nah, di sini alasan kenapa ya, yang menjadi alasan nomor 2 dan 3. Kenapa tandanya bisa berubah? Jika ada pertidaksamaan dikali positif, tandanya tetap. Nah, ini C-nya kan positif, jadi tetap tandanya. Dan jika dikali negatif, tandanya berubah. Ini kan C-nya negatif, sehingga tandanya berubah. Jadi kurang dari itu. Untuk selanjutnya di sini ada teorema 2, di mana teorema 2 ini akan digunakan untuk pembahasan teorema selanjutnya. Yuk kita bersama melihat pembahasannya. Teorema 2 yaitu diberikan bilangan real A, B, dan C. Yang pertama, 1 lebih besar dari 0. Yang kedua, A elemen P, P itu bilangan real lebih besar dari 0. Sehingga pasti 1 per A elemen P. Yang ketiga, A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Sehingga pasti A plus C lebih besar dari B
plus D. Selanjutnya teorema 3. Teorema 3, jika AB lebih besar dari 0, maka yang pertama A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau yang kedua A lebih kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Mari kita buktikan. Misalkan AB lebih besar dari 0, akan dibuktikan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Perhatikan, AB lebih besar dari 0, pasti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena jika A sama dengan 0, maka AB sama dengan 0. Begitu juga dengan B sama dengan 0, A kali B pasti sama dengan 0 juga. Diperoleh dua kasus berdasarkan sifat trikonomi. Nah, ini adalah sifat trikonomi. Untuk setiap A elemen bilangan real memenuhi tepat satu kondisi. A elemen P atau A sama dengan 0 min A elemen P. Berdasarkan sifat ini, dua kasus tersebut adalah yang pertama A lebih besar dari 0, yang kedua A kurang dari 0. Jika A lebih besar dari 0, maka 1/A lebih besar dari 0. Nah, tadi A itu lebih besar dari 0, maka 1/A itu juga lebih besar dari 0. Nah, kenapa bisa 1/A itu lebih besar dari 0? Mari kita buktikan bersama. Oke, di sini kita akan buktikan mengapa 1/A itu lebih besar dari 0. Jadi, untuk membuktikan itu 1/A lebih besar dari 0, jadi kita misalkan A itu lebih besar dari 0. Maka akan dibuktikan 1/A itu lebih besar dari 0. Nah, untuk membuktikannya, maka kita andaikan 1/A itu kurang dari 0. Nah, dengan mengalihkan kedua ruas A lebih besar dari 0 ini, dengan 1/A, maka kita akan peroleh bahwa A itu dikali 1/A kurang dari 0 dikali 1/A. Ingat ya, kenapa di sini tandanya berubah? Karena di sini 1/A-nya itu kurang dari 0, maka jelas ini tuh negatif ya. Maka karena dikali dengan 1/A, tandanya berubah. Maka 1 kurang dari 0. Wah, ini tentu bertentangan dengan teorema yang dibahas sebelumnya, yaitu bahwa 1 lebih besar dari 0, sedangkan di sini itu didapat 1 kurang dari 0. Nah, ini bertentangan dong. Maka artinya pasti 1/A itu lebih besar dari 0. Oke, maka sudah terbukti ya bahwa 1/A itu lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah B itu lebih besar dari 0. Untuk membuktikannya, maka kita kalikan 1/A ini dengan asumsi awal kita bahwa AB itu lebih besar dari 0. Jadi 1/A dikali dengan AB, maka hasilnya B. Nah, B ini jelas lebih besar dari 0 ya, berdasarkan sifat urutan yang ini. Jadi, sifat urutan itu jika ada P subset dari bilangan real yang disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat berikut. Jadi yang pertama, untuk setiap A dan B-nya itu elemen P, maka A plus B itu juga elemen P. Dan kedua, untuk A dan B itu elemen P, maka A dikali B itu juga elemen P. Yang ketiga, ini adalah sifat trikonomi yang dibahas tadi. Jadi, di sini pasti B itu lebih besar dari 0. Kita ingat ya, 1/A di sini positif, dan AB-nya di sini juga positif. Maka jika positif dikali positif, pasti dia positif. Maka di sini B-nya itu lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan kasus yang kedua. Jadi, jika A itu kurang dari 0, maka 1/A itu juga kurang dari 0. Nah, ini pembuktiannya sama langkahnya seperti cara membuktikan 1/A lebih besar dari 0 tadi.
Oke, kita langsung saja. Nah, di sini karena kita akan membutuhkan positifnya, jadi 1 per A ini menjadi 1 per A di sini ya, menjadi min 1 per A. Kenapa? 1 per A di sini kan ini kurang dari 0 ya. Maka jika kita jadikan negatif, maka negatif dengan negatif ini akan menjadi positif. Nah, ini adalah langkah untuk membuktikan apakah benar B itu kurang dari 0. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti kasus yang pertama tadi. Jadi kita kalikan dengan AB. Jadi min 1 per A dikalikan dengan AB, dia akan menghasilkan negatif B. Seperti itu. Jadi negatif B di sini itu lebih besar dari 0. Ini berdasarkan sifat urutan. Maka diperoleh B itu kurang dari 0 ya. Min B itu kan kurang dari 0. Berarti dia B-nya itu kurang dari 0. Oke. Jadi karena kasus pertama dan kedua sudah terbukti, maka terbukti bahwa A itu lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A itu kurang dari 0 dan B itu kurang dari 0. Nah, bertemu lagi dengan saya. Mari kita kerjakan bersama latihan soal berikut ini. Nah, ini adalah soalnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 1 dikali 2X plus 3 lebih besar sama dengan 1 adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban antara A sampai E. Dan ini adalah pembahasannya. X plus 1 dikali 2X plus 3 lebih besar sama dengan 1. Kita pindah ruaskan sehingga tandanya berubah menjadi min. Kita distributifkan X dikali 2X menjadi 2X pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian 3 min 1 menjadi 2. Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi 2X plus 1 dikali X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita gunakan teorema AB lebih besar dari 0 sehingga menjadi dua kasus. Yang pertama, A lebih besar sama dengan 0 sehingga menjadi 2X plus 1, dan B lebih besar sama dengan 0 dan B menjadi X plus 2 lebih besar sama dengan 0, atau yang kedua, A kurang sama dengan 0 menjadi 2X plus 1 dan B kurang sama dengan 0 menjadi X plus 2 kurang sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, untuk kasus yang pertama, 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0 dan X plus 2 lebih besar sama dengan 0. 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Dan 1 kita pindah ruaskan sehingga menjadi min 1. 2X lebih besar sama dengan negatif 1. X lebih besar sama dengan min 1 per 2. Untuk X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan min 2. Kita gunakan garis bilangan untuk X lebih besar sama dengan 1, min 1 per 2. Sehingga panahnya ke kanan. Karena X lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. X lebih besar sama dengan min 2. Daerah akhirnya juga ke kanan. Karena X lebih besar sama dengan min 2.
kita iriskan sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min 1/2. Untuk pembahasan kasus yang kedua, caranya sama seperti dengan kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, ini tandanya kurang dari sama dengan 0, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan min 1/2 dan X kurang dari sama dengan min 2. Kemudian kita gunakan garis bilangan seperti pembahasan kasus yang pertama. X kurang dari sama dengan min 1/2 dan daerah panahnya ke kiri karena X kurang dari min 1/2. Untuk titik negatif 2, X kurang dari sama dengan min 2, daerah panahnya juga ke kiri karena X kurang dari min 2. Kita arsir daerah irisannya sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 2. Kembali ke soal awal. Untuk kasus pertama, daerah penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 1/2. Untuk kasus yang kedua, diperoleh daerah penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 2. Maka daerah penyelesaiannya untuk X plus 1 dikali 2X plus 3 lebih dari sama dengan min 1. Maka yaitu X lebih kurang dari sama dengan min 2. Maksudnya X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan min 1/2. Untuk jawabannya B, X di mana X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan negatif 1/2. Nah, di sini bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 4, di mana teorema 4 ini adalah akibat dari teorema 3. Nah, mari kita simak bersama. Oke, di sini adalah teorema 4 yang merupakan akibat dari teorema 3. Jadi sedikit berbeda dengan teorema 3 yang sebelumnya. Jika di teorema 3 tadi, yaitu AB-nya itu lebih besar dari 0. Maka penyelesaiannya kan tadi, kalau A-nya lebih besar dari 0, ya B-nya lebih besar dari 0. Kalau yang kedua, A-nya kurang dari 0, ya B-nya juga kurang dari 0. Tetapi di teorema 4 ini sedikit berbeda, yaitu jika AB kurang dari 0, maka untuk penyelesaiannya ada dua kasus. Jadi nilai A dan B-nya itu tidak sama. Jadi A-nya itu lebih besar dari 0 dan B-nya itu kurang dari 0, atau A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya itu lebih besar dari 0. Oke, kita akan latihan soal. Jadi latihan soalnya itu di sini adalah soal dari UMPTN 2002 ya. Kalau tadi untuk yang menggunakan teorema AB lebih besar dari 0 itu Eptanas tahun 1996. Di sini kita pakai yang lebih tua dikit, lebih muda dikit ya, 2002 ya, saya udah lahir. Kalau tadi saya belum lahir. Nah, di sini soalnya yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3X kuadrat plus 2X min 1 kurang dari 0 dan 2X kuadrat plus X min 1 kurang dari 0. Jadi kita diminta untuk mencari nilai X di sini itu berapa. Nah, seperti itu. Jadi di sini karena ada dua pertidaksamaan, maka nanti daerah penyelesaiannya itu adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Di sini pilihannya ada A, B, C, D, dan E.
Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Sama seperti pembahasan soal pada penerapan teorema AB lebih besar dari 0, di sini itu untuk ketidaksamaan yang pertama 3x kuadrat plus 2x min 1 ini kurang dari 0, kita faktorkan sehingga menjadi 3x min 1 dikali x plus 1 kurang dari 0. Nah, nanti di sini kita akan menerapkan teorema tadi, yaitu teorema AB kurang dari 0. Yang untuk ketidaksamaan yang kedua, kita juga faktorkan ya, 2x kuadrat plus x min 1 kita faktorkan sehingga menjadi 2x min 1 dikali x plus 1 kurang dari 0. Nah, di sini kita juga akan menerapkan teorema AB kurang dari 0 untuk menyelesaikan ketidaksamaan ini. Oke, jadi kita selesaikan ketidaksamaan yang pertama ya. Jadi tadi setelah kita faktorkan kita peroleh 3x min 1 dikali x plus 1 kurang dari 0 ya. Jadi jika kita menggunakan teorema AB kurang dari 0, maka dua kasus di sini itu kita harus buktikan ya. Jadi kita cari ya daerah penyelesaiannya dengan menggunakan teorema AB kurang dari 0. Jadi di sini A-nya itu lebih besar dari 0 dan B-nya kurang dari 0 untuk kasus yang pertama. Di sini A-nya 3x min 1 dan B-nya itu x plus 1. A-nya 3x min 1, B-nya x plus 1. Seperti itu ya. Maka untuk kasus yang kedua, A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya itu lebih besar dari 0 ya. Oke, kita langsung mencari daerah penyelesaian untuk ketidaksamaan yang pertama menggunakan dua kasus itu tadi. Oke, jadi untuk kasus yang pertama kita mulai untuk 3x min 1 kurang lebih besar dari 0 ya. Jadi kita peroleh 3x lebih besar 1 dari 1 ya. Min 1-nya kita pindah-roskan, makanya di sini itu menjadi 1. Jadi x-nya itu lebih besar dari 1/3. Untuk x plus 1 kurang dari 0 itu diperoleh x-nya itu kurang dari negatif 1. Nah, kita gunakan garis bilangan seperti contoh yang sebelumnya. Oke, di sini untuk yang x lebih besar dari 1/3 ya, untuk titik 1/3 karena lebih besar maka daerah penyelesaiannya tuh ke kanan. Dan yang kedua, untuk yang negatif 1 ini kan x-nya kurang dari negatif 1, maka daerah penyelesaiannya itu ke kiri. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk x kurang dari min 1 daerah penyelesaiannya ke kiri, x lebih besar dari 1/3 itu daerahnya penyelesaiannya itu ke kanan. Nah, di sini gak akur dong, maka daerah penyelesaiannya itu tidak ada. Jadi tidak ada solusi untuk kasus yang pertama di ketidaksamaan yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang kedua dari ketidaksamaan yang pertama. Nah, mengadopsi cara yang sama seperti kasus yang pertama tadi, hanya berbeda tandanya ya. Jadi kebalikannya, kalau tadi kasus pertama A-nya itu lebih besar dari 0, di sini A-nya kurang dari 0, sehingga diperoleh untuk 3x min 1 kurang dari 0, x-nya itu adalah x kurang dari 1/3. Untuk x plus 1 lebih besar dari 0, itu diperoleh x-nya itu lebih besar dari min 1. Kemudian kita gunakan garis bilangan seperti sebelumnya untuk titik 1/3 ya, karena x-nya itu kurang dari, maka daerah penyelesaiannya itu ke kiri. Dan untuk x-nya lebih besar dari negatif 1, daerah penyelesaiannya itu ke kanan. Nah, terlihat nih, akan ketemu ya. Jadi kita iriskan, yang diiriskan ini daerah yang sama-sama dilewati oleh titik min 1 dan 1/3 ya. Jadi di sini yang diarsir merah ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah x-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan x-nya kurang dari 1/3. Jadi x-nya lebih besar dari negatif 1, tetapi x-nya itu kurang dari 1/3. Oke. Tadi kita sudah menyelesaikan untuk yang ketidaksamaan yang pertama. Dan kita lanjutkan ke ketidaksamaan yang kedua. Dengan menerapkan teorema AB kurang dari 0, maka juga akan diperoleh dua kasus seperti pada ketidaksamaan yang pertama tadi. Seperti ini ya. Oke, kita mulai dengan kasus yang pertama. Untuk 2x min 1 lebih besar dari 0,
maka kita peroleh jadi mengadopsi cara yang sama seperti sebelumnya, diperoleh X-nya lebih besar dari 1/2. Kemudian X plus 1 kurang dari 0, maka diperoleh X-nya kurang dari negatif 1. Kemudian kita gunakan garis bilangan seperti yang sebelumnya. Untuk titik yang 1/2, karena ini lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu ke kanan. Dan untuk yang negatif 1, ini daerahnya ke kiri karena kurang dari. Nah, di sini nggak akur lagi. Maka jelas daerah penyelesaiannya itu tidak ada. Jadi tidak ada solusi untuk kasus yang pertama di pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Jadi kebalikannya tadi ya. Jadi tadi ini lebih besar, untuk kasus yang kedua ini kurang dari 0. Maka untuk 2x min 1 kurang dari 0 diperoleh X-nya itu kurang dari 1/2. Untuk X plus 1 lebih besar dari 0 diperoleh X-nya itu lebih besar dari negatif 1. Kita gunakan garis bilangan seperti tadi. Untuk titik 1/2, maka karena tandanya itu kurang dari, maka daerahnya penyelesaiannya ke kiri. Untuk X lebih besar negatif 1, untuk titik negatif 1, daerah penyelesaiannya ke kanan. Nah, di sini akan diketahui ya, ketemu daerah penyelesaiannya yang sama-sama dilewati oleh titik min 1 dan 1/2. Jadi yang diarsir itu ya. Jadi untuk kasus yang kedua ini, daerah penyelesaiannya adalah X-nya lebih besar dari negatif 1 dan X-nya kurang dari 1/2. Jadi X-nya itu diantara negatif 1 dan 1/2. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke awal tadi ya. Jadi dari pertidaksamaan yang pertama, jadi 3x kuadrat plus 2x min 1 ya, ini yang difaktorkan. Itu daerah penyelesaiannya adalah X-nya diantara negatif 1 dan 1/3. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, itu diperoleh daerah penyelesaiannya adalah X-nya diantara negatif 1 dan 1/2. Oke, karena di sini ada dua pertidaksamaan, maka kita iriskan dua daerah penyelesaian yang diperoleh ini. Nah, ini daerah penyelesaian yang untuk pertidaksamaan yang pertama, ini untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Jadi kita iriskan ya. Jadi ada 1/3 dan ada negatif 1, ada 1/2. Jadi sesuai tandanya tadi ya. Oke, maka untuk yang daerah penyelesaian pertama kan, daerah penyelesaiannya kan ini. Nah, untuk daerah penyelesaian yang kedua kan tadi diantara min 1 dan 1/2. Nah, untuk daerah irisan dari keduanya ini yang sama-sama dilewati, jadi irisannya itu yang diarsir ini ya. Jadi 1/2 di sini nggak ikut ya, karena jika 1/2 ikut, 1/3-nya ini, daerah 1/3-nya kan nggak nyampe ke 1/2, maka irisannya tuh hanya sampai 1/3. Dan untuk di kirinya hanya sampai di negatif 1. Maka irisan dari daerah penyelesaian keduanya ini ya, maka diperoleh irisannya itu X-nya itu diantara negatif 1 dengan 1/3 seperti ini. Maka jawabannya itu adalah A. Nah, seperti itu teman-teman.